Saya Dinda Tidastuti dengan NIM 2021108. Saya Ajeng Skarkinanti, NIM 202110010. Saya Dini Ramadhani dengan NIM 202110043. Perkenalkan, nama saya Nurhaida Burmanurung, NIM 202111007. Hubungan antara studi kelayakan bisnis dan pengambilan keputusan manajemen. Manajer atau pemimpin perusahaan harus cekatan dalam mengambil keputusan mengenai suatu hal sebelum keputusan itu diambil. Paling tidak, dia sudah berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang harus dilakukan, mengapa hal itu dilakukan, kapan waktu pelaksanaannya, di mana pelaksanaannya, bagaimana pengambilan keputusannya. Suatu hasil studi kelayakan bisnis merupakan hasil tindak lanjut dari keputusan manajemen pada fungsi perencanaan berdasarkan informasi yang tersedia, baik informasi internal maupun informasi eksternal. Walau hasil studi kelayakan bisnis menyatakan bahwa rencana proyek dinyatakan layak, karena itu ia masih merupakan suatu rencana. Keputusan itu mengandung risiko gagal. Besar kecilnya risiko tersebut antara lain tergantung pada kelengkapan informasi serta kualitas analisis sebelum keputusan diambil. A. Pengertian dan tujuan pengambilan keputusan. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian keputusan, tetapi gagasan pokoknya adalah bahwa keputusan merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu dari beberapa alternatif yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sedangkan pengertian yang lain, keputusan merupakan hasil pemecahan masalah secara tegas berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dalam unsur-unsur perencanaan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Siagian, pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang tepat. Sedangkan menurut teori tindak pengambilan keputusan merupakan suatu pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Tujuan dari pengambilan keputusan adalah memastikan agar tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien tanpa hambatan yang berarti. B. Faktor-faktor pengambilan keputusan. Ada 3 faktor utama yang masing-masing penjelasannya sebagai berikut. Kondisi internal dan eksternal organisasi. Ada beberapa faktor utama untuk menilai kondisi internal organisasi, antara lain ketersediaan dana, kualitas sumber daya manusia, peralatan yang dimiliki, struktur organisasi, sistem informasi, dan lain-lain. Faktor di atas dapat menjadi kekuatan perusahaan untuk terus dapat bertahan dan berkembang, akan tetapi dapat pula menjadi sebaliknya. Perihal lingkungan eksternal, kondisi ini pun mempengaruhi kualitas keputusan karena faktor eksternal dan internal organisasi saling mempengaruhi. Faktor-faktor utama dapat disebutkan di sini antara lain faktor sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya masyarakat. Faktor-faktor yang disebutkan di atas harus menjadi bahan acuan manajemen untuk pengambilan keputusan. 2. Ketersediaan informasi. Telah dijelaskan di bagian atas bahwa ketersediaan informasi menjadi faktor yang sangat penting untuk penilaian proses dan kualitas hasil keputusan yang diambil oleh manajemen. Dalam suatu organisasi, kualitas maupun kuantitas masalah-masalah yang harus dicarikan jalan keluar atau pemecahannya bervariasi, tetapi harus diselesaikan menurut urutan prioritasnya dengan hasil yang prima. Semua ini tergantung pada masukan informasi yang dimiliki. Makin sedikit dan makin tidak akurat masukan yang dipakai, semakin besar risiko kesalahan dalam keputusan yang dibuat. Ketiga, keterampilan pengambilan keputusan. Menurut Eric, tipe pengambilan keputusan yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai dari kombinasi faktor-faktor di atas dapat dibagi atas 5 tipe, yang penjelasannya disajikan di bawah ini. A. Tipe ketergantungan.
B. Tipe eksploitatif. C. Tipe tabungan. D. Tipe pemasaran. E. Tipe produktif. C. Jenis-jenis keputusan. Davis, jenis keputusan terbagi atas dua buah. Yang pertama yang tidak terstruktur, sedangkan yang lain berkisar di antara kedua jenis tersebut. Menurutnya, keputusan yang terstruktur itu mempunyai aturan-aturan yang jelas dan teliti, dipakai berulang-ulang, dapat diprogramkan sehingga keputusan ini dapat didelegasikan kepada orang lain maupun kepada perangkat komputer. Yang kedua, yaitu jenis keputusan yang tidak terstruktur. Jenis ini mempunyai ciri-ciri bahwa munculnya kadang-kadang keputusan yang harus diambil bersifat unik, sehingga sifat analisisnya pun baru, tidak dapat didelegasikan. Kadang-kadang alat analisis tidak lengkap dan bahkan keputusan lebih didominasi oleh intuisi atau insting. D. Pedoman proses pengambilan keputusan. Sebenarnya tahapan proses serta hasil pengambilan keputusan ini sangat relatif sifatnya, akan tetapi agar ada semacam pedoman umum dalam melakukan langkah-langkahnya, maka pada bagian ini disajikan salah satu pedoman yang dimaksudkan. Satu, mengetahui masalah yang telah diprioritaskan untuk dicarikan pemecahan serta latar belakang timbulnya masalah tersebut. 2. Mengetahui risiko yang harus diterima jika masalah itu tidak ditangani secara benar. 3. Mengetahui rumusan masalahnya. 4. Mengetahui pemakaian metode yang ilmiah. 5. Mengetahui manfaat positif keterlibatan bawahan. 6. Memiliki keyakinan yang tinggi atas hasil keputusan yang dibuat. Model keputusan. Menurut Hornby, model merupakan contoh yang mengandung unsur yang bersifat menyederhanakan. Untuk ditiru dengan menggunakan model dapat dibayangkan kemungkinan-kemungkinannya. Setelah diketahui informasi beserta asumsi-asumsinya, sehingga dengan cara ini akan lebih jelas keadaannya dan ke arah mana kemungkinan dapat terjadi. Pentingnya pemakaian model dalam analisis ini adalah bahwa model itu bersifat untuk 1. Mengetahui hubungan antara masalah yang dipecahkan dan unsur-unsur yang terkait. 2. Mengetahui hubungan antar unsur-unsur tadi. 3. Merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan antar unsur. Menurut Spatch yang dikutip Quaid, model dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu 1. Model matematika, 2. Model simulasi komputer, 3. Model permainan operasional, 4. Model verbal, 5. Model fisik. Bab 4. Hubungan antara studi kelayakan bisnis dan sumber daya manusia. Suatu proyek bisnis terutama di sektor fisik sangat terkait dengan manfaatan sumber daya alam. Industri pembuatan yang dipakai sebagai bahan buku kertas dan industri kayu lapis sangat tergantung pada hutan yang ditanami kayu sebagai bahan buku utamanya. Industri perumahan sangat tergantung pada lahan yang dapat dibangun perumahan, dan industri air mineral sangat tergantung pada tersedianya air bersih. 3 contoh ini cukup memberi gambaran kita bahwa sumber daya alam akan terus dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk kelangsungan dan kemajuan bisnisnya. Selama tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan usaha yang sebesar penyimpanan dalam memanfaatkan sumber daya alam. A. Apakah sumber daya itu? Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di bawah maupun di atas bumi, termasuk tanah yang sifatnya masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian. B. Kualifikasi sumber daya alam. Untuk mempermudah pemahaman mengenai sifat sumber daya alam, perlu terlebih dahulu kita mengualifikasikannya pada pokoknya. Sumber daya alam itu dapat diperbarui serta yang bersifat gabungan dari keduanya. Sumber daya alam yang relatif tidak dapat diperbarui, misalnya batu bara dan minyak bumi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui baik oleh alam sendiri atau bantuan manusia, misalnya air, sinar matahari, dan angin, yang memiliki sifat gabungan dari keduanya, antara lain sumber daya tanah yang sumber daya geologis, seperti misalnya hasil panen dan hasil peternakan. C. Sumber daya alam dan pertumbuhan bisnis. Semakin mengemukanya suatu
semakin mengebuktinya suatu kegiatan bisnis, apalagi secara nasional, yang misalnya di suatu negara berkembangnya yang tidak mau tinggalan dari negara yang telah maju dalam rangka meningkat ekspornya. Semakin mengurus sumber daya alam, semakin banyak barang sumber daya yang diambil dari perut bumi, dan akibat sumber daya alam yang masih tersedia akan terus berkurang. Sumber daya alam sebagai suatu persediaan pada setiap saat. Mengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Aspek-aspek tersebut beserta penjelasannya ringkasannya adalah sebagai berikut. 1. Manfaat yang optimal. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar pemanfaatan sumber daya ini optimal. Pertama, bahwa pengambilan suatu satuan barang sumber daya saat ini akan berakibat pada tidak tersedianya barang tersebut di hari, yang berarti mengandung biaya alternatif. 2. Tingkat harga dan persediaan. Keadaan tingkat harga sumber daya alam dapat terus naik dan berhenti suatu harga tertentu, apalagi setelah sistemnya barang-barang substansi. Hal ini sesuai dengan hak penawaran permintaan. Ketiga, ketidakpastian. Faktor ketidakpastian turut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pertama, dan pengambilan barang sumber daya alam. Kesulitan ialah ketidakpastian dalam permintaan dapat dihubungkan dengan waktu yang menimbulkan pangan yang berbeda. Sebenarnya perubahan penerimaan berkait dengan jumlah barang, maka kenaikan harga barang tanpa akan juga turun, sehingga milik yang tidak suka pastian akan cenderung menurunkan jumlah barang. Resiko akan menggeser pengambilan sumber daya ke waktu yang datang. Pengelola sumber daya alam yang dapat diperbarui. Faktor yang lain pertama adalah kegiatan eksplorasi. Jika telah terjadi penemuan-penemuan baru akibat kegiatan eksplorasi, baik penemuan-penemuan yang secara tiba-tiba maupun penemuan yang telah direncanakan, apalagi dalam jumlah banyak, maka dapat mengakibatkan turunnya gas sekarang sebagaimana dampak dari eksplorasi ini terhadap biaya produksi maupun harga barang tersebut, dan adanya keberhasilan eksplorasi volume persediaan dapat meningkat. Penemuan baru penyebab biaya produksi menurun karena bertambahnya persediaan. Karena itu pengurus harus berusaha mencari keseimbangan antara biaya produksi dan biaya eksplorasi. Pengelola sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pada bagian ini dibahas secara ringkas perihal penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui secara bertanggung jawab dan rasional. Maksudnya, pola pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengurangi populasinya dalam jangka panjang atau tidak akan sampai menyebabkan habisnya populasi sumber daya. Meneliti pola cara pengambilan sumber daya alam yang dilakukan oleh perorangan maupun salah satu cara menganalisis pola ekonomi menyarankan agar kejelasan mengenai definisi bagi sumber daya alam dapat dituntaskan. Pengambilan sumber daya alam yang dapat diperbarui secara optimal dirumuskan sebagai jumlah yang sama atau lebih kecil atau sumber daya alam yang diambil jumlah tersebut terciptanya ulang dalam skala waktu yang ditentukan. Salah satunya konsep untuk menunjang pengelolaan sumber daya alam ini memakai konsep yang disebut yaitu pengambilan sumber daya alam yang dapat memperbarui adalah bahwa variabel pertumbuhan dan persediaan ia menurun karena lingkungan alam memiliki daya dukung tertentu, yaitu jumlah populasi maksimum yang dapat dirangkum. Semakin dekat populasi itu dengan titik yang daya dukung tertentu, semakin lemah laju pertumbuhan populasi itu dan akhirnya sama dengan nol. Selanjutnya, besar persediaan dapat digambarkan sebagai fungsi dari waktu. Bab 5. Hubungan antara studi kelayakan bisnis dan sumber daya manusia. Profil pengangguran. Seorang peneliti yang adalah seorang manajer yang ingin meneliti masalah ketenaga kerjaan ini dapat memulai dengan mengetahui profil pengangguran. Profil ini dikelompokkan
Misalnya menurut penyebab terjadinya pengangguran seperti disajikan di bawah ini. Pertama, pengangguran friksi. Pengangguran ini merupakan pengangguran yang disebabkan oleh suatu hambatan yang menyebabkan proses bertemunya penawaran dan permintaan tenaga kerja tidak lancar. 2. Pengangguran musiman. Pengangguran ini merupakan pengangguran yang dipengaruhi oleh musim. 3. Pengangguran siklis. Pengangguran ini merupakan pengangguran yang terjadi akibat dari suatu bisnis tertentu yang mengalami siklus kehidupan pada fase kedewasaan dan penurunan. 4. Pengangguran struktural. Pengangguran ini merupakan pengangguran yang terjadi karena berubahnya struktur ekonomi sehingga tenaga kerja yang tidak dapat mengikuti perubahan itu tersingkir atau kalah bersaing, sehingga mengakibatkan pengangguran tadi. Yang kelima, pengangguran teknologis. Pengangguran ini merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan teknologi yang semakin maju. Yang terakhir, pengangguran karena kurangnya permintaan agregat. Pengangguran ini merupakan pengangguran yang diakibatkan terjadi kelesuan permintaan tenaga dalam jangka panjang karena permintaan barang dan jasa oleh masyarakat juga lesu. B. Manajemen sumber daya manusia. Menurut Flippo, manajemen sumber daya manusia atau MSDM dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, individu, dan masyarakat. C. Proses penerimaan karyawan. Rekrutmen atau penarikan adalah suatu proses pencarian dan pemikatan para pencari kerja untuk melamar dan menyerahkan lamarannya. Agar proses penarikan berjalan dengan baik, perusahaan perlu mengetahui kendala-kendalanya yang biasanya bersumber dari internal organisasi, pelaksana rekrutmen, dan lingkungan eksternal. Setelah proses penarikan selesai dikerjakan, dimulailah tahapan seleksi, yaitu suatu proses untuk menentukan apakah pelamar ditolak atau diterima. Mengenai langkah-langkah dalam proses seleksi, tidak ada yang baku. Akan tetapi secara umum langkah-langkah berikut dapat dijadikan acuan. Pertama, masing-masing pihak yaitu calon pelamar dan perusahaan melakukan penjajakan awal. Hasilnya calon pelamar tertarik untuk menindaklanjuti proses lamarannya atau sebaliknya, tidak tertarik dan membatalkannya. Tahap kedua, setelah turut serta dalam proses rekrutmen dan dinyatakan memenuhi syarat, pelamar akan menjalani tes-tes penerimaan, yaitu tes pengetahuan yang menguji pengetahuan yang dimiliki, tes psikologis yang menguji kepribadian, bakat, minat, dan lainnya, serta tes performance yang mengukur kemampuan dalam melaksanakan bagian pekerjaan yang dilaksanakan. Jika tes-tes penerimaan di atas dapat dilalui dengan baik oleh calon pelamar, selanjutnya dilakukan wawancara, yaitu percakapan formal yang mendalam untuk mengevaluasi apakah calon pelamar mampu melaksanakan pekerjaan dan bagaimana kemampuannya dibandingkan dengan calon pelamar lain. Selanjutnya, proses evaluasi medis. Proses ini penting untuk dilaksanakan dalam rangka mendapatkan karyawan yang sehat jasmani dan mentalnya, sehingga memungkinkan perusahaan dapat menekan biaya-biaya yang menyangkut masalah kesehatan di samping agar pekerjaan-pekerjaan tidak terganggu oleh absensi karyawan yang sakit. Selanjutnya, wawancara dengan atasan langsung. Atasan langsung atau penyelia diberi wewenang untuk memberikan masukan apakah calon pelamar diterima atau ditolak, karena bagaimanapun dia yang bertanggung jawab terhadap karyawan baru yang diterima. Penyelia ini sering mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi kemampuan teknis pelamar atau kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan pelamar melalui wawancara ini. Terakhir, tahapan keputusan penerimaan. Jika Departemen Personalia menolak sebagian calon pelamar, sebaiknya mereka diberitahu dan jika ada kesempatan untuk bekerja di bidang lain, mereka dipertimbangkan untuk diikuti sertakan karena tahapan-tahapan proses telah diikuti walaupun baru sebagian. Sedangkan pelamar yang diterima akan mulai bekerja.
Bagi Departemen Personalia, dokumen-dokumen pelamar yang diterima tersebut dapat dijadikan data awal yang berguna bagi kegiatan selanjutnya. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja karyawan perlu dilakukan oleh manajemen dalam rangka memperbaiki keputusan-keputusan dan dapat dijadikan cermin diri atau umpan balik bagi karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kerja mereka, sehingga program-program kompensasi menjadi hal yang penting bagi perusahaan untuk terus disesuaikan, karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Kompensasi merupakan salah satu komponen biaya yang paling besar bagi perusahaan. Karena itu, perlu diadministrasikan secara baik sehingga tidak terjadi masalah-masalah yang dapat merugikan kedua pihak, yaitu karyawan dan perusahaan. Administrasi kompensasi mempunyai beberapa tujuan, antara lain untuk memperoleh karyawan yang cakep, dapat mempertahankan karyawan yang ada, dapat merealisasikan pengupahan yang adil, dapat mengendalikan biaya-biaya yang akan dialokasikan untuk membayar kompensasi, serta memenuhi aturan-aturan legal. Audit personalia. Audit personalia berguna untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan personalia suatu organisasi yang hasilnya dapat dijadikan bahan umpan balik untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik dan dapat mendeteksi masalah-masalah lain yang ternyata menuntut pemecahan segera. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipakai dalam audit personalia ada bermacam-macam, yaitu pertama, komparatif. Pendekatan komparatif adalah suatu pendekatan dengan cara membandingkan hasil kerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Yang kedua, wewenang dari luar. Pendekatan ini memakai hasil temuan pihak luar perusahaan seperti para konsultan yang disewa atau dari hasil riset yang dipublikasikan. Yang ketiga, statistik. Pendekatan statistik adalah pendekatan yang berdasarkan data yang ada dan layak pakai dan menggunakan pendekatan matematik statistik untuk mengevaluasi kondisi yang ada maupun kondisi yang akan datang. Yang keempat, kepatuhan. Pendekatan kepatuhan adalah pendekatan dengan mencari fakta mengenai penyelewangan-penyelewangan dan pelanggaran-pelanggaran lain, sehingga dari sini dapat dinilai kinerja bagian personalia tersebut. Yang terakhir, MBO atau manajemen by objective. Dalam pendekatan ini, audit dilakukan dengan cara membandingkan hasil-hasil kegiatan personalia dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.